Siapa suruh magang di sini? Kalau tahu begini jadinya, suruh kerja keras untuk bantuin berkas di kantor hukum Tahai Malang. Aku sudah memilih nasibku untuk serius di Fakultas Hukum. Jayalah jaya Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang. Yeay. Perkenalkan, nama saya Tajudin Rafas dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Yusuf Al-Hafiz dari asal Gresik. Kalau fakultas itu Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Afrina dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Invita Huram Febrianti, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dari UIN Malang. Nama saya Himatul Alia dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama saya Fauziati Azra dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Mas, terima kasih mbak-mbaknya udah datang, masnya udah datang di bicara ya. Ya. Sibuk apa ini masa-masa pandemi seperti ini? Sibuk PKL? Enggak, sibuk demo. Udah dilarang ke demonya. Ya. Oke, Mas, aku pengen tanya sih, kenapa sih kalian pilih hukum dalam fakultas yang kalian pilih? Dari Mas sebelah kiri saya deh, Mas Judin. Judin, kenapa kamu memilih hukum di Universitas UIN itu? Saya cenderung sebenarnya pesanan dari guru di pondok saya dulu sih, karena mungkin beliau lebih tahu keseharian saya di pondok bagaimana dan disarankan masuk hukum. Terus akhirnya saya mencoba dan alhamdulillah keterima. Mungkin itu doa dari beliau, guru saya yang dari pondok, itu aja sih. Kalau Mas yang sebelahnya? Kalau saya itu kesasar, Mas. Sasar? Iya. Loh, kok bisa kesasar, Mas? Soalnya dulu tuh saya nggak niat kuliah. Habis itu didaftarin sama mas saya. Tanpa pengetahuan saya, tiba-tiba tes gitu aja, Mas. Oh, Mas Yusuf sebenarnya tertariknya ke mesin ya? Enggak, Mas. Ya jadinya tiba-tiba didaftarin, tiba-tiba suruh ujian. Oh gitu. Iya. Akhirnya langsung keterimanya dihukum, ya wis jalanin aja wis. Keterimanya langsung dihukum gitu ya? Iya. Dihukum dalam artian? Hukum tata negara ya. Oh iya. Saya kira tiba-tiba masuk mau dihukum gitu loh. Mau nyawang kan blok. Mas Yusuf, kenapa Mas Yusuf sendiri? Ini yang lebih unik dulu Mbak El, sebentar ya. Mas Yusuf kenapa tiba-tiba kok malah pengen ke hukum, mor-mor masuk ke hukum lu? Sebelumnya kepinginnya apa sih? Sebelumnya nggak pengen kuliah, Mas. Oh, berarti menurut kamu kuliah penting nggak sih? Nggak penting. Kalau sebenarnya tuh mau itu ya, apa namanya, mau IAT sebenarnya. Tapi berhubung udah didaftarin, udah jadi, ya wes lah jalan aja. Soalnya kan Bapak juga apa namanya bergelut dalam bidang tanah masalah tanah. Nah jadi ya saya mikirnya ya mungkin bisa nerusin lah meskipun nggak niat gitu kan. Ya Bismillah tadi ngono Mas. Amin. Ya, makanya lanjut aja. Oke. Kalau Mbak siapa Mbak? Afrina, iya. Panggilannya Mbak ini. Afrina saja. Iya. Afrina usia berapa, Mbak? Usia 21. Usia gila. Saya groginya. Iya. Saking tertekannya di Iya, sini. tertekan banget. Mbak Afrina kenapa memilih hukum? Asli mana? Asli Blitar. Blitar. Iya. Mana? Blitarnya Lodoyo, Oh, tahu ya? Terus dari kenapa memilih hukum? Sebenarnya dulu tuh
gara-gara ini nih nonton drakor. Tekan drakor. Oke. Iya, gara-gara drakor. Waktu SMP kan ada tuh drakor ini judulnya Prosecutor Princess. Itu tentang jaksa-jaksa tuh. Kok lihat tuh, wah kok keren. Terus akhirnya ya udah sih. Tapi sempat salah jalur dulu sih. Oh, jadi sebelum kuliah itu aku masuk farmasi. Ya, jadi SMA-nya di farmasi. iya, SMK farmasi. Iya. Sebenarnya kan dari SMP kan udah ada planningnya nih. SMA aku mau masuk IPS, lalu ntar waktu kuliah masuk jurusan hukum. Kok ternyata waktu SMA nih masuk ke farmasi. Gitu. Berarti jago bikin obat ya? Iya. Obat terlarang. Obat cinta mungkin. Obat Jago bikin terlarang. racun kayaknya. Iya loh. Keluar jadi lawyer, lain diracun. Oh Mbak, siapa namanya Mbak? Invita. 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 Iya. Dari mana Mbak? Dari Semenep. Sumatera Madura. Iya. Oke Mbak Vita panggilannya. Iya. Mbak Vita kenapa memilih hukum? Awalnya aku itu lebih ke hubungan internasional. Cuma gara-gara gak diterima ya udah jadi kayak ke hukum aja deh gitu. Soalnya kan mikirnya kan aku nggak suka matematika gitu. Jadi kan mikirnya hukum mungkin nggak ada matematikanya. Ternyata pas kuliah itu ada matkul kayak ilmu falak itu kayak hitung-hitung juga, sama hukum waris ya. Iya, sama hukum waris itu juga hitung-hitungan juga. Itu nyonya wong. Itu hukum waris ya. Iya. Sebelahnya Mbak Zeo. Hima Mbak Emma dari mana Mbak? dari Situbondo. Bondo. Iya. Bondo. Oke, Bondo banyak pantai di sana ya. Dari Bondo jauh-jauh ke Malang, ke UIN. Terus pilihnya di hukum. Aduh, saya nggak tahu jelasnya mas. Soalnya sempat berubah-ubah. Dulu juga pengen kesehatan. Terus di hukum itu juga menghindari matematika juga. Nggak suka hitung-hitungan. Sama, enggak terekspos mengenai drakor juga. Enggak. Memang pengennya di hukum ya. Iya. Apa yang menarik di hukum menurut Mbak? Ada. Pas jadi hakim. Oh itu aja ya. Iya. Itu aja yang menarik ya. Iya. Yang palu dah. Soalnya kayak keren gitu. Soal putusan 2 tahun 3 tahun gitu. Terus Mbak yang satunya Dari Malang sini, asli Asli Malang. Malang mana? Kedung Gandang. Tonggo. Petang ya kameramen. Mbak siapa namanya Mbak? Rara. Mbak Rara. Iya. Jomblo? Iya. Kok ini udah dong depus tiba pacarnya ngamuk. Jomblo. Pas ini yang ditanyain jomblo. Disuruh orang tua sih, diarahin sama orang tua. Oh, lebih diarahin ke orang tua. Iya. Kalau udah semuanya gitu. Nah, kalau menurut dari kalian nih ya, kalian semua, hukum, arti hukum itu sendiri seperti apa sih? Dari pandangan mahasiswa, atau mungkin hukum yang kalian tahu lah. Kenapa? Siapa yang mau bisa menjelaskan? Maksudnya aku ini saya kuliah di hukum, nah untuk membantu masyarakat, nah masyarakat biar tahu seperti apa gitu. Gimana? Siapa yang bisa jawab? Hukum lah, kenapa kalian memilih hukum lah, katakan. Apa yang menarik di sisi hukum? Ya, monggo aja. Kalau saya pribadi itu memilih hukum karena saya waktu sekolah dasar itu belum pernah belajar tentang hukum-hukum negara atau pelajaran mata kuliah Hukum positif. Iya, kayak hukum-hukum tentang negara tuh nggak pernah. Nah, jadi saya ingin memperdalami tentang apa itu undang-undang, terus isinya, terus apakah undang-undang itu emang udah sepenuhnya diimplementasikan apa enggak seperti itu. Ternyata banyak seperti adanya politik, terus adanya korupsi dan lain sebagainya. Ternyata enggak semuanya yang kita lihat dari atas covernya itu dalamnya baik juga enggak. Dari kalian belajar kuliah ini apa
apa sih yang kalian petik dari hukum ini? Perwakilannya siapa? Siapa yang mau jawab? Mungkin Mbak Invita bisa menjawabnya. Kita. Hukum itu kayak kadang kayak rasanya itu kayak gak adil gitu loh. Nah, kebanyakan yang saya lihat itu di masyarakat yang kalangan bawah itu kadang mendapat perlakuan hukum itu secara kurang adil gitu. Ya nggak sesuai gitu sama sama yang seharusnya diterapkan. Jadi ya itu yang membuat saya tertarik gitu juga ke hukum gitu. Soalnya kan kayak mikir kayak ya ampun kok nggak adil banget sih gitu. Jadi kayak kalangan yang menengah ke atas itu kadang kayak mendapat perlakuan hukum atau keadilan itu lebih pantas gitu. Padahal kan hak semua masyarakat itu sama gitu. Jadi itu mungkin yang Jadi buat lebih ya. setelah yang berkunjung kemudian jadi lebih tahu lah. Iya, lebih tahu. Jadi iya benar lebih tahu. Lebih tahu tentang aturan-aturan yang sudah diajarkan. Iya. Dan untuk Fakultas UIN sendiri mengajarkan hukumnya apa aja sih Mas? Atau mungkin Mbak siapa yang bisa jawab? Di UIN Kalau di UIN sendiri kan kita ada di Fakultas Syariah, mungkin beda sama kampus-kampus sebelah kayak UP, UM, kalau yang lain-lain lah. Di sana mungkin Fakultas Hukum ya, kalau kita di UIN namanya Fakultas Syariah. Dan itu ada 3 jurusan sih. Yang pertama ada Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. keluarga Yang kedua ada Hukum Bisnis Syariah, sekarang jadi namanya Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga ini Hukum Tata Negara. Sebenarnya ada 4, cuman yang satu ini sebenarnya Fakultas Usuluddin karena masih pembentukan fakultas baru. Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini masih ikut ilmu Fakultas Syariah sementara. Dan mungkin perbedaan dari kampus-kampus lain itu mungkin ada mata kuliah yang cenderung ke agamis sih. Iya. Hukum tata negara sendiri seperti apa? Hukum tata negara itu lebih berdasarkan itu ke hukum positif. Jadi kayak nggak ke agamis gitu. Tapi tetap ada juga matkul yang kayak ada hukum waris juga ya, kita juga belajar hukum waris gitu. Jadi lebih mengarahnya ke hukum positif. Jadi kayak hukum yang secara umumnya gitu. Globalnya ya. Iya. Berarti bisa menangani hukum keluarga ya, hukum. Islam dan atau seperti apa? Iya, tapi kayak mata kuliahnya itu kan ada hukum waris, hukum apa lagi sih kalau Kayak gitu. hukum waris, hukum syariah dan HAM itu. Pokoknya kita hukum tata negara tapi juga mempelajari mata kuliah hukum keluarga Islam, tetapi kayak secara umumnya gitu, nggak keseluruhan gitu. Dalam pengajaran teori yang diajarkan oleh UIN dan juga penerapan yang di KII itu berbeda atau sama aja? Berbeda ya? Iya. Apa yang membedakan dari teori dan juga yang sudah kalian praktek di sini dengan yang sudah dalam artian sudah terjun langsung lah, aku main dari pengacara seperti ini ya. Apa yang membedakan dari teori dan praktek yang sudah kalian jalani di KII? Pengalaman lah, kita bicara pengalaman. Kalau kamu Siapa dulu ya? Iya deh. Efrin. Ngamu keras. Ya, di bawah Apa yang membedakan sudah ada dari UIN sudah praktek di KII kantor lawyer? mungkin untuk yang membedakan itu teori kan kita cuma belajar teorinya aja, penjelasannya apa macamnya bla bla bla. Cuma waktu kita terjun langsung ke lapangan itu pasti ada yang membedakan. Kayak misalnya nih kemarin waktu pertama kali datang ke sini itu kita membuat surat kuasa gitu. Kita cuma diterangin teorinya gitu. Jadi waktu kita praktek itu masih bingung gitu. Ini maksudnya gimana? Masih ada banyak yang salah. Iya. Jadi ada beberapa kesalahan gitu. Iya.
beberapa atau sering sama? Sering Sering. kayaknya. banyak deh. Perbedaannya seperti itu ya? Iya. Jadi untuk yang sebelahnya banyak apa yang Ya apa setelah ya sama aja sih sebenarnya, soalnya kan kalau kayak kuliah itu kan kayak cuma belajar, terus kayak materi kayak cuma hafalan, jadi kayak nggak apa ya kan, kalau belajar itu aku itu lebih sukanya kayak langsung praktek, soalnya kan biar kayak lebih ngerti, lebih lebih paham gitu, soalnya kan kalau kayak hafalan gitu kan cepet lupa. Nah kalau surat kuasa pun ya pastinya pernah diterangin sama dosen, cuma diterangin gitu loh, nggak suruh bikin tugas bikin surat kuasa, kan surat kuasa juga banyak macamnya gitu. Jadi pas baru PKL kemarin pas hari pertama itu kayak bingung gitu, surat kuasa ini banyak banget macamnya ternyata. banyak. Ya. Formatnya juga berbeda-beda. Iya, gitu. formatnya juga beda-beda. Format iya, penulisannya, ya, penulisannya template-nya gitu Iya, beda-beda. beda-beda. dalam pengajarannya di KII dan juga di UIN gitu Mbak ya, perbedaannya masa belum pernah diajarkan untuk praktek atau mungkin dikasih tahu puasa seperti ini gitu. Sebenarnya Masa belum? Kan sebenarnya kita saatnya kuliah sih. online. Online ya? Sebenarnya Iya, saatnya kemarin. udah bakal dapet praktek sih. Cuman kebetulan waktu kita semester 4 Empat. Iya, pertengahan itu sebenarnya ada beberapa dosen yang sudah mengajak kita ke Praktek ke pengadilan. lihat nonton. Nah, bukan nonton sih, kayak ikut serta prakteknya kayak gimana sebenarnya. Cuman karena kena dampak dari pandemi kemarin kita nggak bisa ikut serta. Mungkin ada beberapa rekan kita yang sudah ikut, cuman belum semuanya gitu. Jadi kita kayak praktek-prakteknya belum sejauh ini. Kita punya dan dapat pengalaman besar di KHI ini, kayak diajak di pengadilan Surabaya, terus bicara sama pengacaranya kayak ternyata permasalahannya sedetail ini, terus harus ada momen kekeluargaan dan lain sebagainya kayak gitu. Berarti masih sudah mengetahui bahwa permasalahannya harus diselesaikan secara seperti ini prosesnya gitu. Iya. Oh udah ya. Pengalamannya dari kampus atau Dari sini dari praktek. sini ya malah. Iya. Oh oke. Jadi ada pengalaman yang sudah diajarkan lah. Iya. Dalam teori berapa persen sih perbedaannya dengan praktek dalam kalian mendapatkan teori di kampus sedangkan kalian sudah terapkan di praktek, itu perbedaannya berapa persen bedanya? Kalau teori sama praktek kayaknya 30-70. 30-70. Iya. 30 untuk teorinya atau praktek? Iya, 30 teori, 70-nya praktek. Hal sulit apa dari segi hukum selama kalian berada di KAI? Dari Mbaknya dulu deh. Bagaimana? Hal paling sulit hal paling ribet lah ya yang kamu tangani. Paling membosankan yang pekerjaan ini seret nah itu paling apa ya? Kan 2 minggu tuh? Iya. Nah, 2 minggu lah. Paling apa ya? Kok kebetulan menurut aku nggak ada ya yang paling sulit. Semua enjoy aja jadi kerjain tuh. Iya. Jadi semua ngalir aja. Iya. Yang Enak paling bola. disenangi Ini paling senang itu kasus apa? Nah, kan kita kemarin ada ini ya ke desa Jabung tuh. Itu mungkin yang paling seru karena soalnya Ngebolang sambil ngebolang lihat-lihat tempatnya ya. yang paling seru ngegolangnya atau teori yang saya jelaskan dulu di sini. Kayaknya sepertinya ngebolangnya. Tapi di Jabung pengalaman apa yang kalian dapatkan? Itu berapa orang di sana? Semuanya ikut. Oke. Iya. Pengalaman apa yang kalian dapatkan di sana? Per orang deh, kalian sebutkan. Iya. Kalian jadi tahu apa? Kalian diajak ke Jabung atau mungkin ke Surabaya? Iya. Banyak. Pengalamannya tahu kalau di Malang ada yang kekurangan air. Oke, di Malang jadi tahu. Ada yang kekurangan air, desa yang kekurangan. Di desa lah ya. Iya. Di tempatnya di Jabung itu ya. Iya. Iya. Di sana secara hati nurani kamu sebagai anak hukum maunya seperti apa? Ya, maunya difasilitasi. Dengan cara Pembuatan sumber bor. Iya, ngajuin. Iya, kemarin itu sempat Ngajuin ke pusat. Kemarin itu sempat ngajuin ke kepala desa, bikin proposal buat apa ya? Buat ngajuin bikin sumber bor gitu. Biar kayak semua penduduk di desa itu kayak dapat air gitu. Jadi nggak jadi bisa rata gitu dapat airnya.
soalnya kan kesusahan di sana. Terus di sana tuh kemarin juga ini kita neliti itu air adalah kayak seorang dua orang ya? Yang itu Ya individu lah. ini Individu bukan kelompok. Ya pokoknya individu itu kayak memperjualbelikan air. Nah tetapi itu kayak Airnya tidak layak. airnya itu masih diteliti sih sama kita, masih mau di lab gitu. Terus tapi air resapannya itu kayak kotor gitu. Jadi masih diteliti layak apa enggak untuk penduduk gitu, karena kalau ada kayak kejadian atau kayak penduduknya kayak gatal-gatal atau apa itu pengurus desanya itu kayak nggak mau bertanggung jawab gitu. Itu yang namanya kalian ya? Iya, ya enggak bareng-bareng juga sama Kalian sama LSM, iya sama tim. didampingi sama Iya. kan kalian ya? Iya. Ini keren nih berarti sudah sampai mana? Sampai mana nih untuk penelitian air? Pengajuan proposal. Iya masih pengajuan proposal. Tapi Baru ngambil sampel aja iya sih. baru ngambil sampel. Iya, sampelnya belum muten. Soalnya belum ada lab. Iya. Oh, udah cuma gini nggak kelihatan. Banyak salah terus ini. Nggak kompak nih Ini Upin Mas. Tidak ada labnya atau ada labnya? Ada labnya, tapi kita masih kayak belum sempat ke sana gitu. Di hukum masa punya lab? Loh, enggak maksudnya. Oke, kan banyak sih lab. Ini kalian satu kelas Enggak sih kayak Beda-beda. campur-campur sih. Semester 1 ada yang gabung. Iya, atau di kampus? di Di kampus. kampus. Meskipun kelas kan ada kelas A B ICP A B C. Nah, meskipun kita kayak beda-beda tapi kita tetap satu gitu. Tetap kenal gitu. Dengan sistem daring seperti itu masuk nggak sih ilmu yang diajarkan dosen ke kalian? Dalam satu persatu. ini mau jawaban jujur atau Tenang, itu masih dikit. jujur sih sebenarnya Gak kurang- masuk belas. kurang masuk Kurang gitu. banget. Kurang Iya, banget. kurang masuk. Kadang kan soalnya namanya juga di rumah kan. Ya, pasti riwah ada gitu. ya riwah apa-apa gitu. Kadang sambil tiduran, kadang sambil apa. Sambil maaf, sambil beberes gitu. Jadi kayak Iya. kuliah pagi 6:30 gitu kayak belum mandi. Sedangkan kan kalau offline kan pastinya kan udah mandi tuh, udah siap menerima pelajaran. Tapi kan kalau offline Zoom juga gitu. Kadang kalau kebanyakan tuh dosen nggak wajibin buat on cam gitu. Jadi ya udah gitu kayak didengerin aja sambil tiduran gitu, dan itu kan kayak belum tentu masuk pelajarannya gitu. Jadi lebih ke arah kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Cita-citanya tetap di lawyer atau nikah atau jadi PNS atau ASN atau apa? Mungkin setelah ini sih mau lanjut dulu kali ya, lanjut S2 dulu. Yang S2 Ngambil hukum juga. hukum juga. Iya. Jadi lebih tertarik, lebih berminat sekali ke hukum ya. Iya. Tapi lawyer. Iya. Iya. Senang ke lawyer. Kenapa membuat senang? Iya. Ya pokoknya kalau misalnya belum ada gandengan mah ya pendidikan dulu aja dah. Bentar lagi kalau nemu. Kalau nemu Kalau nemu ya nggak jadi lanjut S2. ya nikah aja. Bilang ini katanya kalau nggak ada gandengan pendidikan dulu. Pendidikan lebih utama. Iya. Apakah buat Madura menjadi lebih terstruktur hukumnya atau sudah? Meniadakan lautan di Madura. Bagus wih. Kalau saya tuh pengen lanjut sekolah dulu S2, rencananya mau ambil notaris. Tapi ya Di sana banyak sengketa. di mana? Di Madura. Ya gak apa-apa, nanti kan bisa di ini. Di mana? Ya buka kantor di sana ya. Ah, betul. Buat kantor di sana. Berarti lebih mengarahnya ke notaris ya, atau hukumnya ya. Ya. Kalau mbaknya? Mau pengen jadi wanita karir. Nah, aneh seperti apa? Iya. Ya, Pak. Ya inti. Semuanya kan juga wanita karir. Nah, kan banyak yang pengen dikejar seperti apa? Ya yang pasti di hukum
Dihukum. Jadi orang hukum. Jadi orang hukum. Iya. Siapa sih? Dihukum. Apa sih dihukum? Dihukum lagi. Nggak tahu masih kalau sekolah lagi. Sama kayak mainnya kalau nggak ada pasangan jadi langsung sekolah lagi gitu. Enggak kayaknya. Udah ada pasangan. Kayaknya Ya ini udah ada pasangannya ini. Jadi langsung lanjut aja gitu. Enggak pengen kerja aja kayak udah males mikir gitu. Dia mikir loh, Pak. Iya, tapi kan aduh. Apa sih? Lebih ke arah Situbondo tapi ya. RS Situbondo atau hijrah? Enggak apa-apa meskipun di luar kota juga enggak apa-apa. Betah nggak di Malang nih? Betah. Saya. Ya. Enak Malang. Kalau mbaknya? Pengen lanjut S2 tapi ngambil psikolog biar bisa apa jadi guru PAUD sih. Bener. Ngambil psikolog biar tahu gimana brengseknya cowok. Ya. Kalau masnya mas? Kalau saya ngelanjutin kemauannya orang tuanya mas. Soalnya kan saya disuruh kuliahnya mas. Jadi harus tanggung jawab bapak saya mas. Jadi Iya. Tanggung jawab Kan maunya kan saya ada. jadi notaris gitu. Ah. Nah, jadinya ya nurutin apa kemauannya Jadi bapak. lebih ke notaris Iya. ya keluarnya ya. Sekolah lagi ke sekolah notaris. Kalau mas? Pengen lanjut cuman buat jadi dosen aja sih. Jadi dosen di Dosen fakultas Unitri. Ya kalau nggak gitu Iya. gitu. Sumpah Karena tahu anak sejak ini kecil loh. udah suka bisnis mungkin ke arah bisnis. Masa rambutku Entah ditarik? besok jadi apa ya. Saya bisa tarik dari pembicaraan dari kita tadi ini, kita membuat kegiatan di sela-sela pandemi yang mungkin cenderung gak ngapain-ngapain aja sih. menjadi apa ngapain? Iya. Agar kita nggak merasa nggak guna. Terus setelah kita di sini tuh kayak wah lah, udah lama nggak main di hukum gitu. Nggak Maksudnya kan aktivitas. kita cuma lewat Zoom dengerin omongan dosen, ya udah mikir tidur lupa kayak gitu. Mungkin kita lebih praktek biar lebih Mengasah. ingat, Mengasah. lebih ingat juga. Terus kita lebih tahu lebih dalamnya hukum, ternyata oh ada yang menarik lagi nih, ternyata notaris nggak cuma nulis tok, advokat nggak cuma ngomong tok di depan hukum, ternyata ada prosedur pembuatan data-data dari yang menyurat. ya kayak gitu. Prosesnya lebih tahu Iya. sekarang. Keras nggak sih pendidikan di KAI? Keras nggak pendidikan di Enggak. KAI? Biasa Kalau aja. Ya. kalau bilang keras enggak sih, cuman kita enjoy aja, Iya, walaupun Enjoy tapi disiplin gitu. iya. Lebih disiplin lagi ya. Walaupun awalnya bilang sepatu harus hitam, baju pakai, ya itu. Walaupun awal gitu, ternyata setelah kita jalani kita enjoy gitu. Ternyata di dunia perkantoran, di dunia kayak gini perlu kayak gini gitu. Yang sebelumnya kita nggak pernah kayak gitu, dituntut untuk baju masuk, ternyata perlu kayak gitu. Iya. Jadi lebih lebih ada pendidikannya lah. Iya. Ya.